Halo, ketemu lagi dengan channel Sri Kareng Butik Laundry dengan saya Adin Groho, dan saat ini di samping saya sudah ada seorang narasumber yang oke banget kalau menurut saya, dari pengalamannya, dari cara dia memaintain bisnisnya, dari memulai bisnisnya. Siapa dia? Ya adalah Mbak Devia Herlambang. Oke. Sebenarnya saya mau cerita sedikit dulu lah. Awal perkenalan saya dengan Mbak Dev ini dulu sekitar 8 tahun yang lalu ya Mbak Dev ya. Benar, 8. Kita ketemuan waktu itu Mbak Dev mau ngajak saya untuk ikut expo ke Jakarta ya. Iya, betul. Nah, akhirnya dari perkenalan itu saya bertanya sama Mbak Dev nih, Mbak Dev, laundrynya di mana? Nah, akhirnya Mbak Dev ceritakan lah bahwa laundry saya di daerah sini Pak gitu loh. Dan karena saya sering lewat daerah situ, saya langsung kaget. Wah, jangan-jangan ini laundry yang saya sering lewatin nih. Laundry yang menurut saya kok aneh nih. Ada orang berani buka laundry di daerah gitu loh. Saya menyebutnya itu waktu itu penasaran kan? Nah, kita bisa minta ceritanya nih Mbak Dev. Kenapa bisa buka laundry di daerah tersebut dan apa alasannya? Oke, jawab nih Pak. Seharus dong. Jadi alasannya kenapa saya punya laundry di tempat nyebelin banget ya. Kenapa sih pembahasannya yang cakep gitu loh. Karena waktu itu yang kepikiran cuma itu. Ya, oke. Kayaknya tempatnya ya serem, nggak ada orang ya Pak ya. Jadi benar-benar masih sepi, memang itu fakta ya. Jadi 8 tahun yang lalu itu saya baru ketemu sama Pak Adi, dan laundry saya baru berjalan 2 tahun ya teman-teman. Baru 2 tahun ya waktu itu? Waktu itu baru 2 tahun. Jadi sebelumnya lebih ekstrim dari situ Pak. Jadi saya jarak sekitar berapa ratus meter dari situ saya masih ngontrak. Saya masih ngontrak, saya cuma punya uang nggak seberapa, itu dikit gitu. Yang penting saya punya usaha, dan saya dapat tempat yang lokasinya ya memang di situ yang dikontrakin. Ya udah saya buka. Saya belum paham bagaimana cari pasar yang bagus, membuka laundry. Pasarnya tuh harus gimana, lokasi yang bagus gimana. Yang penting buka dulu. Benar, saya masih otodidak ya, nggak ada yang ngajarin. Jadi saya pertama buka itu memang benar-benar nggak ada yang ngajarin nih, dari cara nyuci apa semuanya saya masih benar-benar manual. YouTube belum ada kan? Oh iya. Udah ada tapi mungkin belum banyak orang yang banyak cerita tentang laundry. Ya, saya aja kalau nggak salah masih pakai BBM. BBM apa sih Pak? Iya, BBM. BBM ya. Terus saya juga masih cuma punya Facebookan. Ngertinya cuma gitu toh. Jadi awal mulanya laundry itu saya juga belum main online sih Pak awalnya Pak. Awalnya buka dulu. Buka dulu, asal buka aja pokoknya. Kiloan. Iya. Dengan berapa mesin waktu itu pertama buka? Satu Pak. Satu mesin. Iya, nggak punya dryer. Belum punya dryer. Jadi saya masih jemurin. Terus selang 1 tahun saya punya dryer ruangan Pak. Yang zaman dulu ya, baunya kayak minyak tanah. Iya betul. Bau knalpot. Iya, bau knalpot. Pokoknya baunya nggak beres lah. Nah. Jadi awalnya itu kita memang pasarnya masih offline Pak. Offline. Kita ngerasa di situ belum ada laundry, ya udahlah coba-coba buka laundry ya. Katakan itu cuma coba-coba gitu aja. Dan waktu itu sudah berapa kilo sehari rata-rata dapat? Masih belum banyak Pak. Belum banyak. Masih belum banyak. Jadi saya masih ngerjain sendiri, saya masih admin, bahkan saya pernah ngerasain pick up Pak, karena suami saya masih ngajar. Waktu itu saya masih ngajar ya? Ngajar anak kebutuhan khusus, jadi saya benar-benar nyebarin brosur tuh sendirian. Seminggu pertama saya nyebarin brosur sendiri, ketika ada orderan saya cuci sendiri, ada setrikaannya saya setrika sendiri. Itu awalnya seperti itu Pak. Jadi saya nyebarin brosur sendirian, semua sendiri. Terus kemudian minggu kedua, karena memang jiwa keluarga saya memang jiwa pembisnis ya Pak ya. Jadi saya pengennya usaha saya gimana sih supaya bisa maju. Ya udah punya karyawan, kayaknya saya nggak harus capek-capek deh. Nah, jadi saya udah langsung punya karyawan tuh di minggu pertama. Punya karyawan 1. Kemudian saya sudah mulai mikir nih gimana caranya supaya laundryan saya rame. Yaudah deh saya nyebarin brosur, kamu yang kerja ya. Berawal dari Jadi awalnya buka itu bener-bener buka sendiri? Sendiri. Tanpa karyawan? Tanpa karyawan. Suami pun nggak ada. Suami nggak ada. Suami masih ngajar kan. Saya bener-bener sendiri. Nyebarin brosur sendiri, pick up sendiri.
Saya masih ngambil laundryan pakai motor, pernah ngerasain Pak, meskipun cuma berapa kali ya, gosok sendiri juga. Kenapa sampai kepikiran waktu itu kayaknya gue buka laundry aja deh gitu? Ya karena itu cara yang paling mudah sih Pak. Nah, emang paling mudah sih paling ya. mudah. Saya kayaknya bisa cuma nyuci lah, cuma dipencet-pencet aja awal. Dan kemudian setahun berjalan itu laundryan alhamdulillah Pak sudah mulai up. Udah mulai banyak. Udah mulai banyak karena memang di situ belum ada laundryan. Oke. Jadi saya pionir di daerah saya itu Kucek Laundry. Jadi setahun pertama saya punya laundry udah mulai mulai bagus. Nah mulai nih di tahun kedua itu sudah mulai ada laundry baru. Jadi nggak butuh waktu lama karena mungkin orang lihat ada laundry terus bagus, terus banyak yang muncul. Iya. Oh, Jadi di tahun kedua itu yang awalnya saya sendirian itu kalau nggak salah sudah mulai ada 7 laundry di satu tahun jalan. kedua itu. Tahun kedua. Masya Allah. Padahal masih sepi Pak. Padahal masih sepi di situ, teman belum banyak. Yang saya tadi bilang gitu. Kemudian di tahun kedua mulai persaingan mulai banyak. Dan saya saat itu karena memang saya sukanya ngeblog ya Pak dulu. Jadi suka nulis saya dulu. Saya ngertinya blog, terus saya ngertinya cuma Facebook, ya udah. Saya coba deh promosi deh laundry saya di blog deh gitu. Jadi awalnya saya nulis aja di blog. Itu 8 tahun yang lalu tuh. Iya benar Pak, 8 tahun yang lalu karena saya baru mulai online itu kan setelah 2 tahun tuh. Saya mulai ngeblog. Tapi kita belum masuk ke situ nih. Kita masih masuk ke tempat yang awal. Terus ke tempat yang kedua nih. Nah, nanti awalnya di situ Pak. Jadi awalnya karena saya dari online itu. Oh gitu. Nah jadi lanjut. di tahun kedua itu saya mulai online tadi itu mulai blog. Saya masih blog, masih Facebook. Saat itu saya nggak ngincer Facebooknya gitu karena saya nggak punya temen di daerah situ. Tapi kok banyak ada orderan masuk dari website nih. 8 tahun yang lalu sudah main website. Blog. Oh, masih main blog. Jadi udah ada mulai ngubungin. Saya mikir-mikir kayaknya peluang juga nih. Kayaknya kalau memang tempat saya seperti ini, kayak memang saya harus online gitu. Nah awalnya di situ tuh Pak. Cuman saya belum kepikiran fokus banget online belum. Nah kemudian karena yang punya kontrakan itu minta naikin harga. Penyakit lama itu. Iya. Jadi pas mau masuk tahun ketiga itu, pas naik mau apa? Bayar itu, waktu bayar. Naik Pak harganya. Naik apa ganti harga? Biasanya bukan naik. Kalau masalah naik udah pasti tiap tahun pasti naik. 2 kali lipat. Nah, itu kan namanya ganti harga bukan naik. Iya Pak ya. Ganti harga ya 2 kali lipat. Nah, akhirnya saya sama suami kepikiran apa kita punya rumah aja ya gitu. Nah saya browsing, bukan browsing ya saat itu nyari ya, bukan browsing Mbak saya, tapi muter-muter nyari perumahan. Dan ternyata ada perumahan yang murah karena saya ngejarnya yang murah Pak, bukan yang bagus. Iya. Ya yang murah, saya cuma punya uang sekian puluh juta saat itu, bisa buat DP di mana nih. Nah akhirnya dapatlah 600 meter ya kalau nggak salah, pokoknya 1 kilo lah. Dapatlah rumah yang di TCA itu. Sebenarnya sih yang dibilang tempat kayaknya di TCA deh Pak ya, yang di tempat saya sekarang Pak. Iya. Oh iya. Oke, ya siap. Nah dari situ saya bilang tadi kayaknya parahan yang kontrakan kayaknya enggak Pak, kayaknya lebih parahan rumah saya yang asli yang baru saya beli itu ya. Lebih parah kayaknya Pak. Karena kanan kiri itu memang benar-benar masih hutan. Jadi gini, kalau saya boleh bisa gambarkan, kalau tempat Mbak Dep yang pertama itu dia masih ada di perkampungan, tapi jalan kampung utama dan masih banyak rumah-rumah lah di situ. Kanan kirinya ada rumah-rumah, ya anggaplah rumah Bogor asri ya, depan perumahan asri ya. Depan perumahan Bogor asri dan kanan kirinya itu banyak rumah-rumah orang situ lah ya. Iya. Nah kalau tempat yang kedua ini kan itu suatu perumahan baru, tapi menurut saya belum banyak juga yang nempatin. Betul. Yang mana rumputnya tuh tinggi-tinggi waktu itu. Bener banget Pak. Banyak pohon pisang. Nah betul, makanya saya sering lewat dan saya lihat ada laundry. Itu yang membuat saya sempat kaget gitu. Ada orang berani buka ini laundry di daerah sini gitu loh. Yang menurut saya hanya tempat perlintasan orang, terus juga rumputnya tinggi-tinggi. Dan akhirnya sampai pas ketemu, ya saya sempat kaget juga gitu. Oh ternyata ini oknum di balik Kucek Laundry-nya gitu. Iya, benar-benar.
Jadi itu tahun ketiga ya pindah ke situ? Iya, tahun ketiga. Jadi saya pindah ke tahun ketiga di situ dan saya posisinya saya awalnya juga merasa bangga, Pak, senang ya udah punya rumah sendiri. Posisinya di pinggir jalan, terus depannya itu ada balai Ya, balai pelatihan habilitas ya. Ya, balai Saya pelatihan. mikirnya itu prospek buat saya, orang-orang bisa ngelondri ke saya. Ternyata di situ memang diajarkan untuk mandiri, nggak boleh nyuci di luar. Ya, betul. Saya nggak dapet konsumen sama sekali Pak dari situ. Betul. Kemudian saya nyebarin brosur pun perumahan karena di mana-mana jauh jaraknya, jadi kayaknya nggak ngefek juga. Nah, Karena memang pasarnya juga masih pasar menengah ke bawah kalau saya pasar lihat. masalah ke bawah dan akhirnya saya itu kalau nggak salah mau ikut expo di tahun ketiga, mau ikut expo itu posisi saya kayaknya udah hampir putus asa juga sih Pak sebenarnya, udah mau saya tutup laundry Pak. Jadi waktu saya ketemu saya itu justru lagi di posisi pingin tutup. Sebenarnya Pak, sudah mau tutup kayak ngerasa laundry kayaknya bukan usaha yang cocok dibuat saya gitu. Gitu. Terus Karena saya dapat rumah yang saya mikirnya saya prospek depan panti rehabilitas itu bisa menjadi peluang usaha, ternyata nggak bisa. Saya udah punya rumah sendiri, ternyata susah juga nyari uang buat cicilan karena harus ada bayar buat cicilan kan ya. Kayaknya udah puyeng gitu rasanya. Nah akhirnya saya ikut expo, kemudian ketemu sama teman-teman. Nah dari situlah saya mulai bangkit lagi nih Pak. Mulai kepikiran kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Nah, itulah Mbak Dep yang sering saya bilang, mungkin karena sekarang kita sudah ada di asosiasi ya, udah ada di asosiasi, di Asli, di Labora, di Hipli. Pentingnya kita bersilaturahmi. Betul banget. Nah, kenapa kalau kita sudah bersilaturahmi, kadang kan kita namanya manusia ada up and down-nya gitu loh. Ada kadang lagi semangat, kita semua mau dikerjain, tapi giliran lagi nggak semangat kan ya turun lah mental kita. Nah, dengan kita sering bersilaturahmi, akhirnya kan kita bisa melihat gitu loh, oh ternyata banyak kok saudara-saudara kita yang berbisnis sama dengan kita gitu loh. Bener Dan ya kan, terus akhirnya sharing masalah kita ceritakan ke mereka, dan mereka kan kadang juga ada masukan-masukan jadinya. Oh bagaimana nih, kok saya lihat teman misalnya kayak saya lihat siapa sukses, oh ternyata suksesnya karena apa. Benar. Kalau memang kita bisa tiru, kenapa enggak gitu loh. Nah betul, jadi dari tahun ketiga itu Pak, akhirnya saya yang awalnya saya mau berangkat expo itu kayak udah hampir mau tutup. Nah pulang dari expo itu saya semangat lagi, apalagi ditambah saya ketemu sama teman-teman laundry Bogor Raya yang di daerah Bogor ya. Oke, Mbak Dep tadi kan sempat cerita nih bahwa dari tempat yang lama pindah ke tempat yang baru, dan ternyata jaraknya nggak jauh, terus malah kalau saya sempat dengar tadi malah lebih parah tempatnya dari tempat yang lama gitu, karena yang dulu deket banget sama perumahan yang besar, dan ya ada juga perumahan dari penduduk setempat. Nah pindah ke tempat baru yang di depannya balai pelatihan Cacates, dan komplek yang Mbak Dep tempatin pun belum banyak orang juga gitu. Nah apa tuh kiatnya waktu itu sampai berani dan bisa bertahan di situ? Iya, jadi yang saya ceritain sama Pak Adi tadi, sebenarnya di tahun ketiga saya punya tempat baru itu Pak. Itu baru berapa bulan berjalan, sebenarnya saya juga hampir putus asa juga Pak. Iya betul. Iya, hampir putus asa, saya udah merasa mau nutup laundry juga ya. Nah, kenapa kok saya mulai bangkit lagi tuh awal mulanya ya karena silaturahmi. Saya ketemu sama teman-teman yang saat itu di expo. Satu frekuensi. Iya, satu frekuensi. Jadi saya ngerasa kayaknya mereka bisa kok, kenapa saya enggak gitu. Mereka punya ini, punya itu, ya sudah saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya ini dan itu juga kok gitu. Oh saya kayaknya karena hobi saya adalah ngotak-ngatik handphone, saya masih pakai handphone, apa-apa handphone. Kayaknya itu deh yang harus saya manfaatin. Nah, jadi sepulang dari expo, saya ngajak ngobrol sama suami, ya ayo ya bantu saya. Nah suami juga memutuskan, ya udah ayo resign deh dari pekerjaan. Sampai resign tuh Mas ya? Sampai resign. Jadi kita berdua akhirnya kita bikin kayak map plan gitu Pak Adi, saya harus gimana-gimana. Cuman saat itu saya ketemunya sama orang yang punya cabang banyak. Jadi otak saya adalah saya pengen punya cabang banyak pada saat itu. Dan itu memang berlaku di dunia laundry. Iya. Jadi otak saya masih pengen punya cabang banyak. Jadi saya langsung bikin plan bahwa saya harus punya cabang ini di sini, cabang ini di sini, cabang ini di sini. Entah gimana pun caranya saya harus bisa gitu ya. Dan akhirnya dengan map plan itu tadi, saya ngobrol sama suami dan saya mau mengembangkan hobi saya di digital. Ya, jadi saat itu saya masih main blog, belum pakai website Pak. Jadi masih main blog.
Kemudian kayaknya saya mulai deh daripada blog, mendingan saya punya website deh biar lebih profesional. Oke. Ya. Jadi dari blog meningkat ke website. Meningkat ke website. Kemudian kayaknya di Google itu ada Google My Business ya. Zaman dulu masih Google My Business ya, Pak. Nah, kayaknya saya perlu didaftarin deh. Nah, akhirnya saya daftar Google My Business. Kemudian kayaknya sosial media cocok juga deh. Ya udah saya bikin akun Instagramnya Kucek Laundry. Jadi berawal dari situ, Pak. Jadi saya fokus sama hobi saya di online, suami saya bantuin saya untuk di offline-nya. Oke, jadi saya tarik gambarnya gini, Mbak Dep di situ udah hampir putus asa, akhirnya ketemu teman-teman sefrekuensi dan mulai berpikir untuk meningkatkan di online plus membuka offline cabang. offline banyak cabang. Ya, nah Karena ya saya tahu memang gitu bahwa pengusaha yang hebat itu adalah pengusaha yang banyak cabang. Bener banget, Pak. Iya kan? Saat itu saya punya cabang banyak gitu, Pak. Jadi Oke. selama 5 tahun berjalan, saya sama suami kerjasama, akhirnya kita punya 7 cabang. 7 cabang dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 Luar tahun kita biasa. punya 7 cabang. Dan kita sudah online-nya juga udah bagus. Dan mungkin saat itu laundry online pertama ya Kucek Laundry, Pak. Dan itu namanya Kucek semua atau ada nama lain? Namanya lain-lain. Kalau Lain-lain? Iya. Oke. Jadi kalau saya offline, saya senangannya menggunakan nama lain, brand lain, sehingga saya bebas berkreasi. Oke. Gitu. Tapi kalau online saya tetap menggunakan Kucek Laundry. Oke, kalau yang offline dengan berbagai nama, Brand yang berbeda. ada Kucek, Ada Kilat Laundry, ada Kilat, ada Khusus. Khusus. Khusus itu ya memang saya bikin cafe and laundry. Kemudian saya ada X Clean Laundry, yang X-Clean. spesial buat karpet. Oke. Ya banyak lah, Pak. Nah, akhirnya Pak di tahun 2019 itu belum Covid ya, Pak. Di tahun 2019 saya udah mulai punya momongan, ya kan. Jadi saya sama suami ngobrol lagi nih, gimana nih kayaknya penghasilannya online dan offline gimana nih. Akhirnya kita bikin perbandingan, Pak. Jadi kayaknya offline dengan online, karena memang saya pisah Pak keuangannya. Kayaknya kok penghasilannya nggak jauh beda gitu. Antara online dan offline. Online satu istilahnya satu, offline yang 5 hasilnya sama. Hasilnya hampir sama dan omsetnya hampir sama, tapi labanya banyakan online, Pak. Wah, itu dia. Itu harus kita ulik nih. Nah, jadi offline itu kita harus banyak keluarin buat mesin, yang mau nggak mau kita harus punya mesin cuci Per outlet. per outlet. Outlet. Harus punya karyawan yang lengkap, admin, CS, dan bagian produksi. Oke. Kemudian saya harus sewa tempat. Paling nggak kan daerah sini 25 jutaan zaman dulu, Pak. Ya, bukan daerah sini loh, daerah sana. Masih kurang murah, Pak. 25 juta, Oke. bahkan 15 juta pun masih ada, 30 juta. Cuman dari 7 cabang itu tadi kalau dikumpulin kayaknya pengeluarannya banyak banget nih Pasti. kita. Dan akhirnya saya sama suami, ya yuk kita coba fokus di online-nya aja deh. Di tahun 2019 itu saya benar-benar fokus di online ya, Pak. Meskipun sebelum 2019 saya sudah online, sudah berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Ya udah yuk kita coba, yuk kita tutupin satu persatu aja deh. Buat apa sih punya laundry offline kalau toh ujungnya hasilnya sama aja kok gitu. Dan akhirnya saya uji coba tuh, Pak, masih uji coba. 2019 saya tutupin satu. Kemudian Itu dari 2017 tutup atau dari 2019? Jadi dalam waktu 1 tahun saya udah nutupin cepet banget, Pak, itu. Saya tutupin satu-satu. Cepet banget. Jadi dalam waktu 1 tahun saya bisa menutup cabang 7. Padahal saya bukanya atau bikinnya itu Bukanya 5 tahun, nutupnya 1 tahun. Iya. Gitu. Jadi orang bilang, Mbak Dev itu kayaknya laundrynya bangkrut, biarin aja. Kan yang tahu saya, Pak. Yes. Omsetnya yang tahu saya, laba bersihnya yang tahu saya, yang kenyamanan hidup itu ada di saya gitu. Jadi saya biarin aja orang lain mau ngomong apa. Netizen yang begitu. Seperti itu. Nanti Gitu. Oke. dan akhirnya tahun 2020 kalau nggak salah mulai pandemi ya, Pak. Oke, iya betul 2020 Maret. bulan Maret. Ya. Nah, itu entah itu memang kebetulan atau itu memang sudah jalan Allah, Pak. Jadi offline saat itu sudah saya tutupin delala pandemi. Gitu. Orang Justru ditutup sebelum pandemi ya. sebelum pandemi, Pak. Jadi saya malah tidak tahu bahwa ada perencana pandemi. Gitu. Jadi cabang sudah ketutup-tutup, ternyata ada pandemi di mana mau nggak mau orang itu mikir nih gimana caranya tanpa buka laundry tapi konsumen tetap datang. Ya, karena waktu itu kan pembatasan ya. Orang nggak bisa istilahnya nggak bisa datang, nggak bisa sembarangan keluar gitu. Nah, makanya saya bilang entah itu karena kebetulan atau memang sudah jalan Allah. Jadi saya
saya sangat bersyukur sekali dengan keputusan itu. Jadi orang mungkin agak sedih ketika tutup cabang, tapi saya malah bilang bersyukur. Alhamdulillah, memang ini sudah menjadi ketentuan Allah gitu. Nah, tadi kan Mbak Dep cerita nih, kalau pas mau pandemi, Mbak Dep malah menutup cabang-cabangnya ya. Iya. Yang padahal dulu targetnya tuh 5 tahun aja bisa dapat 7 cabang tuh. Pas mau pandemi mana ditutup. Mungkin banyak orang berpikir karena bangkrut nih, atau karena nggak nutup nih, atau segala macem. Nah, bisa nggak Mbak Dep ceritain kenapa sampai akhirnya menutup semua cabang dan mulai beralih ke online? Iya, jadi saya bikin itu sih Pak, bikin catatan keuangan, terus kemudian orang mungkin mikirnya saya tutup cabang itu karena bangkrut atau karena saya nggak nutup operasional. Sebenarnya enggak sih Pak, karena memang itu adalah sebuah keputusan saya sama suami. Jadi di posisinya saya sebagai ibu rumah tangga yang memang saya harus fokus sama anak dan suami, tapi saya tetap mau berkarir gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Karena saya punya hobi di digital marketing, ya udah nih. Jadi awalnya saya bikin catatan keuangan, kemudian saya lihat-lihat dari operasional laundry yang online dan offline, kok penghasilannya hampir-hampir sama gitu Pak. Hampir sama antara 7 cabang ya? Iya. 7 cabang yang sewa tempat, karyawan, mesin segala macam operasional dengan 1 cabang yang online. Iya, jadi akhirnya laba bersihnya saya bilang kok hampir sama, bahkan saya lebih nyamanan di online ya Pak. Kalau offline omset besar, tapi kalau dihitung-hitung labanya ya segitu-segitu. Sama aja Dan gitu. pusingnya lebih banyak Pak. Pasti. Ya, jadi saya harus mikirin karyawan, mikirin mesin yang udah harus ganti. Kemudian setiap tahun saya harus bayar sewa. Nah itu kayaknya produktif banget lah mikirnya. Dan akhirnya kita ya udah deh di online aja gitu Pak. Online aja, laundry offline udah kita tutup. Toh juga penghasilannya sama aja, yang tahu itu saya dan suami, yang ngerasain itu saya, orang lain biarin aja lah ngomong apa kita. Dan akhirnya saya memang fokus di online. Kemudian di tahun 2020 adalah pandemi ya Pak. Iya betul. Banyak sekali laundry pada gulung tikar kalau nggak salah saat itu. Bahkan bukan cuma laundry, usaha-usaha lain kan juga banyak yang gulung tikar karena tidak bisa mengikuti perkembangan keadaan di pandemi itu Pak. Yes. Pandemi kan rata-rata semuanya maunya online. Yes. By WhatsApp, order maunya dianterin. Nah, ketika orang-orang itu pada gulung tikar nggak bisa ngikutin Kemauan zaman itu tadi, justru malah laundry saya malah apa? malah naik. Malah naik, iya malah omsetnya naik karena kita udah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Di mana orang lain baru mau mencoba, Kucek sudah duluan. Iya, saya sudah terbiasa ngambil orderan, saya sudah terbiasa pengen ngedapetin konsumen wilayah sana, caranya gimana tanpa saya harus buka cabang di sana. Saya udah terbiasa dengan hal itu gitu. Dan akhirnya saya ngerasa kok nyaman untuk online ya. Sampai sekarang akhirnya benar-benar fokus di online-nya sekarang. Jadi intinya gini kan, banyak kalau saya bilang kayak Pameo lah, bahwa pengusaha laundry yang hebat itu adalah yang punya banyak cabang. Betul, banyak. Itu memang digaung-gaungkan dari dulu ya gitu loh. Padahal kembali lagi, kita ini siap apa enggak? Jangan siap apa enggak, kita punya karyawan banyak. Memang sih itu saya akui yang punya banyak cabang itu hebat. Tapi kan tahu kemampuan diri kita kan kita sendiri. Bener Kak. Yang penting adalah dari kita sebagai pengusaha laundry kan sama-sama kejar targetnya kan. Bener. Orang buka 10 cabang pasti punya target. Misalnya kayak target saya mau target 10 juta misalnya. Nah, untuk mencapai 10 juta itu kan dia dengan membuka 10 cabang. Tapi kita juga sebagai yang pengusaha-pengusaha yang online juga sama. Saya juga pengen 10 juta. Tapi cara saya berbeda gitu loh. Cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya menurut saya, bahwa dengan membuka banyak cabang ya silahkan kalau memang mampu, memang bisa. Atau dengan gaya kita sendiri, kita dengan kemampuan kita punya di online, ya nggak ada salah juga gitu. Bener Pak. Ya kan? Yang penting tidak saling mengganggu dan memang sudah dipikirkan matang-matang, sudah dipertimbangkan matang-matang, dan kita yang menjalani. Bener. Ya kan? Bener. Orang lain bisa mengomentari, kita yang menjalani. Kita jalanin kok Pak. Iya. Dan kita yang tahu kapasitas kita itu sampai mana. Yes. Jadi kan gini Mbak Dep kan sekarang sudah mau istilahnya kayak sudah menutup nih. Terus juga mulai fokus di online. Nah, pasti ada ceritanya dong membangun online-nya ini sampai dalam kondisi saat ini gitu loh. Maksudnya mungkin omset 7 cabang dulu
bisa digantikan dengan satu cabang online ini gitu loh. Dan itu kan bisa kita bagikan lah ke teman-teman bahwa tidak ada yang salah dengan suatu bisnis gitu. Tidak ada salah dengan cara kita berbisnis gitu. Semua tahu kemampuan diri kita sendiri, bahwa kita tuh sebenarnya mau yang kayak gimana sih. Yang penting kan nggak nyusahin orang gitu. Benar. Ya, coba mungkin Mbak Dep bisa ceritakan gitu. Ceritanya gimana ya, Pak? Ceritanya gimana ya? Coba Mbak Dep membangunnya, misalnya membuat tim online-nya apa, terus pick up-nya segala macam harus dipersiapkan semuanya. Iya, itu sebenarnya otaknya sih di saya sendiri sih, Pak. Tapi saya deliver ke karyawan. Jadi ada tim marketing, memang mereka dikhususkan untuk testing, untuk update apa seperti itu. Dan hampir memang sekarang 95% customer kita itu online. Jadi semuanya memang delivery, bahkan kalau yang nggak bisa kita pick up pun mereka nganterin pakai Gojek kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya gini, saya ada kisah lucu nih teman-teman, bahwa waktu itu Mas Her bilang sama saya, Badi anterin dong. Ngapain? Ambil stroller. Di mana? Nggak tahu, di belakang rumah saya. Coba bayangkan coba teman-teman, Mas Her minta tolong saya anterin, ambil stroller, ternyata yang diambil itu belakang rumah saya. Wah, asem saya bilang nih. Wah, ternyata memang kalau kita berbicara, sedangkan jarak dari Srikareng ke Kucek Laundry itu tuh, kalau nggak salah sekitar 20 km ada kali ya, 20 km gitu. Nah, ternyata di dalam dunia online itu tidak ada batasan. Ya, kita tidak ada batasan. Seolah-olah kita kayak bisa bikin toko-toko tuh di belakang atau di depan rumah orang lain gitu loh. Padahal laundry kita di mana gitu, tapi kita bisa bikin. Sehingga ya saya juga termasuk yang menurut saya jadi apa ya, dulu guru pertama saya untuk belajar online ya termasuk Mbak Devia ini. Menurut saya karena saya penasaran, ini dari tempat ternyata jadi tempat jin buang duit sekarang itu gitu loh. Jadi dia bisa menghasilkan uang, dan menurut saya ya wah luar biasa nih. Sehingga ya sekarang pun saya bilang terinspirasinya dari perjuangan Mbak Devia dan Mas Lambang gitu, membangun tim online gitu loh. Jadi menurut saya ya mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman juga, bahwa bisnis itu sebetulnya bisa kita jalani dengan segala kemampuan yang kita punya gitu, ya nggak Mbak Dep? Pak, benar Pak. Mbak Dep dengan semua keterbatasannya, dari keterbatasan tempat, keterbatasan modal dan segala macamnya, tapi bisa disiasati, semua itu bisa kita minimalisir. Bahkan menurut saya kadang kita berbicara mengenai masalah kelemahan itu juga bisa jadi kekuatan kita, ya. Benar banget Pak. Ya, tadinya kelemahan yang saya bilang tadi, tempatnya tidak bagus lah, tidak strategis, tapi karena kelemahan itu kita akhirnya berpikir gimana nih kita mengakalinya, bagaimana kita mensiasatinya gitu loh. Nah, orang yang bisa maju adalah orang yang bisa mengalahkan semua itu menurut saya. Iya nggak Mbak Dep? Betul banget. Nah, jadi dari suatu yang menurut kita nggak menguntungkan nih, kalau semuanya sudah kitanya sendiri sudah merasa tidak mampu, ya nggak akan bisa. Ya nggak Mbak Dep? Bener banget. Nah, gitu. Betul banget. Sebenarnya saya termotivasi tuh gara-gara Pak Adi ngomong betul. Jadi ada rasa sebel gitu. Bikin banget sih gitu. Pas separah itu gitu. Ya, sebenarnya juga itu salah satu motivasi saya, bahwa kelemahan saya saat ini saya jadikan sebagai kekuatan saya. Tempat saya tidak strategis, dan kayaknya bukan saya kok yang punya laundry di tempat yang tidak strategis. Betul. Banyak teman-teman kita kok. Teman-teman yang punya tempat biasa-biasa aja gitu. Buka cabang di daerah sana puluhan juta atau bahkan ratusan juta untuk sewa tempat, tapi nggak sanggup, nggak mampu. Nah, kita harus berbuat apa gitu. Nah, solusinya adalah kalau saya sendiri adalah di online itu tadi kan. Jadi kalau mau buka cabang, saya nggak punya modal, ya akhirnya saya buka cabangnya melalui digital itu tadi, online. Jadi yang saya pelajari gini, ada orang yang berbisnis secara horizontal. Dia membuka cabang, memperbanyak cabang dengan cara horizontal. Tapi ada juga berbisnis dengan cara vertikal. Seperti kita lakukan ini, mungkin yang dilakukan Kucek nggak beda-beda jauh lah yang dilakukan dengan Srikareng. Dia mencoba kita mencoba membuka cabangnya dengan cara vertikal gitu loh. Tujuannya sama-sama pingin omset
besar, kalau saya bilang sama-sama bikin omset besar, tapi caranya aja yang berbeda. Jadi Berbeda. tidak ada yang salah dengan bisnisnya, ya, tidak ada yang salah dengan caranya gitu. Yang salah adalah oknumnya. Oknumnya jika Ya, salah. Jadi gitu. Jadi oke teman-teman, itulah perbincangan kita tentang bagaimana Mbak Devia Herlamba membangun Kucek Laundry dari secara offline, lalu dengan segala kemampuannya dia coba menjadi online. Itu suatu yang menurut saya luar biasa. Itu belum seberapa karena ternyata dari kemampuan seorang ibu rumah tangga yang saya bilang, yang berusaha menjadi apa ya, bisnisnya jalan tapi rumah tangganya juga tetap bisa dia handle karena sebagai seorang muslimah yang baik. Dia sekarang sudah berkembang lagi nih teman-teman, menjadi jasa konsultasi ya Mbak Dev ya. Iya. Konsultasi bagi teman-teman yang mau berkembang ke online gitu loh, berkembang ke online. Mbak Dev terima orang, dibuatkan website ya Mbak Dev ya, bukan website, dibuatkan IG bisnis segala macem, bahkan dikelola gitu loh, dikelola. Ditambah lagi dengan kesibukan yang sekarang juga punya teras baca ya Mbak Dev ya. Iya, betul Pak. Jadi menurut saya ini energinya kayaknya ini orangnya kelihatannya kecil teman-teman, tapi kok kayaknya energinya nggak habis-habis gitu loh. Beda dengan saya, orang lihat saya memang gede badannya, wah energinya banyak gitu. Ini orangnya kecil, tapi energinya kok ada aja gitu loh. Ngurus rumah tangga iya, ngurus laundrynya sendiri iya. Sekarang malah berani-berani ngurus laundry orang lain gitu. No, gimana caranya Mbak Dev membagi waktu itu semua Mbak Dev? Iya, jadi untuk digital itu kan sebenarnya karena memang saya hobi, Pak. Ya, saya suka ngulik dan saya suka mengajarkan. Jadi kebanyakan karyawan saya itu fresh graduate, terus mereka juga banyak yang memang masih kuliahan dan freelance, itu saya ngajarin karena saya memang suka mengajarkan. Dan masalah bantuin laundry orang itu sebenarnya ya enggak juga sih Pak, ya, karena apa ya, karena kedekatan temen aja kali Pak. Jadi mereka minta tolong ya saya bantu buatkan kayak gitu. Dan sekarang Tapi ada harganya kan? ya ada harganya. Iyalah, itu kan pekerja bakti kan? Ya, memang ada lembaga-lembaga tertentu memang saya gratiskan Pak. Contohnya Pustaka Wakaf. Itu memang saya gratiskan semuanya karena memang di situ ada nilai sosialnya. Dan sekarang akhirnya saya bikin teras baca, itu juga sosial juga. Jadi itu mengumpulkan anak-anak di sekitar perumahannya Mbak Dev, daripada main gadget lah atau apa. Bukan, nggak ada yang salah sebenarnya dengan main gadget, tapi kan kenapa tidak lebih baik Ini bukan minat baca. ya minat baca dan mungkin bersosialisasinya yang penting. Ya, benar. Karena setahu saya anak-anak sekarang kan kalau sudah pegang gadget dia nggak peduli kanan kiri. Benar. Tapi dengan membaca, terus Mbak Dev mungkin juga bantu menerangkan, membacakan, mungkin ya terjadilah sosialisasi. Betul. Karena tetaplah generasi ini kan yang akan menggantikan kita. Benar-benar. Kalau nggak kita dari sekarang kita kita bimbing segala macam, mau jadi apa generasi? Benar. Mau jadi apa penerusnya pengusaha laundry gitu loh. Benar. Enggak gitu, oke. Ya, jadi kalau ide itu sebenarnya ide banyak Pak, cuman karena saya itu perempuan, jadi saya punya keterbatasan waktu, keterbatasan keadaan, jadi saya saran ke teman-teman yang mungkin posisinya ada di seperti saya yang perempuan yang punya keterbatasan itu tadi, kita harus pandai mendelegasi. Jadi saya punya ide nih di teras baca, berarti saya harus bisa mendelegasikan ide-ide saya. Biasanya saya menuangkan melalui tulisan, kemudian saya pengen seperti ini loh, kayak gitu. Nah, nanti dibantu sama tim. Jadi itu. kuncinya itu adalah Mbak Dev punya ide, terus membuka jalannya, sudah jalan, delegasikan. Iya, saya delegasikan. Oke, jadi bahkan dari digital marketing pun juga semuanya saya delegasikan ke jadi sudah didelegasikan semua, sehingga online-nya Kucek tetap berjalan, dan online-nya orang-orang yang mungkin minta bantuannya Kucek pun berjalan sampai ke sosialnya tetap berjalan. Wah, luar biasa. Oke. Boh, kayaknya seru banget ya Mbak Dev bahasan kita hari ini, yang saya sudah lama sebenarnya pingin ngewawancarai Mbak Dev. Mungkin kalau secara pribadi kita sering ketemu, sering ngobrol, sering tukar pikiran. Mbak Dev sering telepon saya, curhat apa, saya juga telepon Mbak Dev kalau perlu. Tapi kan kalau di seperti ini, kenapa saya mau diadakan podcast seperti ini? Karena saya berpikir gini,
kalau saya ngobrol sama Mbak Dep, yang dapat ilmunya kan hanya kita berdua. Ya nggak? Mbak Dep ceritakan sama saya ilmu yang Mbak Dep ceritakan saya juga nanti ceritakan tentang pencapaian Serika Areng. Hanya kita berdua yang tahu. Nah, mimpi saya adalah gini, saya memang ingin semua pengusaha laundry itu maju. Cita-cita saya dari dulu seperti itu. Saya ingin semua pengusaha laundry itu bukan lagi pengusaha yang ecek-ecek, Mbak Dep. Saya ingin pengusaha laundry itu naik kelas. Saya ingin pengusaha laundry itu punya pride lah, punya kebanggaan bahwa saya punya bisnis gitu. Saya punya bisnis walaupun laundry gitu. Dan itu udah saya bisa buktikan dengan Serika Areng gitu loh. Mungkin kalau saya bilang boleh sombong sedikit, siapa yang nggak tahu Serika Areng gitu loh. Tapi ya itu hanya kita berdua yang tahu. Anggaplah hanya orang-orang tertentu yang tahu. Dengan cara seperti ini, dengan podcast seperti ini, nanti saya undang Mbak Dep, nanti saya undang lagi yang lain, atau saya datangi gitu loh. Saya tidak akan membahas dari sisi yang wow-nya gitu loh. Woi, omsetnya Kucek ratusan juta, atau ini apa ya, misalnya kayak Kucek tuh sekian ton sehari, atau bukan. Tapi yang ingin saya bahas adalah perjalanan bisnis yang dijalani oleh kita dari yang tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apanya gitu loh. Dari yang kesusahan menjadi menjadi pencapaian-pencapaian yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Jadi apa yang sudah Mbak Dep diceritakan perjalanannya segala macamnya, mungkin karena podcastnya mungkin juga terbatas waktunya, ya nggak bisa kita buka semuanya gitu. Maunya sih kita buka semua gitu, tapi ya saya sudah ambil intisarinya gitu, bahwa dari keterbatasan yang Mbak Dep sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus suami, yang harus mengurus anak, sampai akhirnya punya usaha laundry yang harus diurus juga, sampai punya dari yang offline menjadi online, sekarang ada lagi kegiatan-kegiatan. Nah, ada satu lagi nih yang belum kita bahas nih sebetulnya, adalah usaha kue lebaran tuh. Nah, itu tuh menurut saya juga suatu usaha yang wow gitu loh. Bagaimana seorang ibu rumah tangga yang rumahnya aja kadang saya itu, mohon maaf nih saya bilang, mobil saya agak gede ya. Iya, nggak muat ya. Nggak muat masuk ke rumahnya gitu. Mau masuk ke rumahnya tuh perjuangan, tapi dia bisa menjual kue lebaran sampai ribuan piece ya Mbak Dep. Gitu loh. Bahkan ke mancanegara. Bahkan ke mancanegara tuh Mbak. Dan itu semuanya berkat online. Nah, sok monggo Mbak Dep, sebelum kita tutup, ceritakanlah sedikit tentang bisnis yang satunya juga. Ini ngomong malah jadi ngomong. Gak apa-apa gitu, jadi biar orang inspirasi bahwa wah ternyata online tuh banyak juga yang bisa kita lakukan gitu loh. Iya. Online itu bisa jadi bisnis laundry tetap jalan, ditambah lagi ternyata bisa jualan kue, bisa sekarang lagi nambah keripik yang saya bilang, wah iya. Itu luar biasa. Kalau untuk grosir kue lebaran itu kan memang saya langsung dari pabrik. Jadi sekarang ini kita udah 1 bulan sebelum puasa, kita udah mulai gencar cari reseller tuh. Tuh reseller tuh. Jadi kita reseller bukan ke user ya. Jadi ke resellernya, dan reseller kita itu memang dari Singapura, Malaysia itu ada kita. Bahkan tahun Singapura? Iya. Wah. Ya, kemarin kita ada yang dari Jepang juga. Masya Allah. Jadi mereka memang meskipun dia di sana, reseller di sana, meskipun nanti jualan di Indonesia juga sih Pak. Jualan di Indonesia tetap. Saya mendapatkan customer dari luar biasa. Itu berkat dari online. Dan kalau untuk grosir kue lebaran saya bukan 95% lagi, tapi saya bilang 100%. 100% dari online. Bahkan saya ada reseller saya itu di sebelah rumah saya, yang sekarang sudah jadi rumah saya. Diakuisisi ya. Nah, dulu dia tinggal di situ dan rumahnya dijual, alhamdulillah sudah kami miliki. Jadi dia itu reseller saya Bang. Jadi saya nggak tahu kalau dia itu reseller grosir kue lebaran. Jadi karena sama-sama bermain di online. Iya betul. Jadi di hari Jumat karyawan saya libur, jadi saya iseng lagi bukain WhatsApp, di situ ada nama Bu Rusmini. Alamatnya GPA Blok F nomor 40. Lah, sedangkan saya F39. Ternyata punya reseller itu sebelah rumah saya lagi. Sama-sama nggak tahu. Iya, sama-sama nggak tahu. Dan kayaknya sih di akhir pun dia juga nggak tahu kalau sebenarnya pemiliknya adalah saya. Itulah namanya utusan. Jadi nggak customer dari mana aja bisa kita guide lah intinya Pak. Seperti itu. Jadi gimana teman-teman?
masih alergi dengan perubahan? Karena gini, menurut saya bisnis itu selalu bergerak. Kita akan terus dipaksa bergerak. Kalau kita nggak mau bergerak, ya selesai, Benar. gitu kan? Kita alergi dengan perubahan, ya selesai, gitu loh. Jadi makanya kalau orang selalu bilang bahwa kok Pak Adi sekarangnya berubah terus, ya memang karena bisnisnya selalu berubah. Contoh lagi kayak pakaian aja, celana. Tahun ini celana cut bright, tahun besok celana pensil, tahun besoknya celana baggy. Terus ada perubahan dan kadang perubahan itu akan berulang lagi. Kembali lagi ke baggy, kembali lagi ke cut bright, kembali lagi ke pensil gitu. Jadi jangan alergi dengan perubahan, tapi ikuti aja perubahan itu. Benar. Gitu. Jadi Benar, Bang. kita harus siap dengan perubahan. Oke, Mbak Dep, aduh kayaknya ini bisa sampai pagi kayaknya kita ngobrol kayak gini nggak selesai. Udah nggak dibatasin ya. Udah dibatasin ini itu kamera udah gini Pak closing gitu. Oke, kita harus tutup. Jadi intinya kepada teman-teman yang mau channel ini terus tetap berkontribusi ya, ada hasilnya buat ide-ide kedepannya. Jangan lupa like Ya. subscribe ya. Subscribe-nya teman-teman ya. Subscribe-nya, nanti kita terus berkarya. Kita bagikan lagi selain Badep, mungkin nanti ada Badep yang lain yang kita angkat, yang kita bisa jadikan narasumber. Ya nggak Badep? Yep. Siap. Terima kasih Badep sudah datang ke channel Serika Areng Boutique Laundry. Semoga terus sukses. Sama-sama sukses. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih Pak Adi.